Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Kang Darman Denesa dimanapun berada, menembus alam ilahi dengan perjalanan zikir napas, ya. Dengan mengamalkan zikir napas, salah satu metode atau cara untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam teknik zikir napas ada berbagai macam step atau tangga-tangganya. Namun di sini ketika kita mengamalkannya, jangan terfokus oleh step atau tangga itu, tapi kita ya berserah diri, pasrah, diamkan jasad kita, sadari pikiran kita, perasaan kita. Nah, itu alam jasad. Nah, ketika kita masuk ke alam rohaninya untuk menuju alam ilahi, berarti kita harus mengaktifasi jiwa yang sadar. Nah, jadi ada satu pengalaman tuh ya, ketika berzikir napas, semua yang mengamalkan zikir napas, apalagi sesama jemaah zikir napas sadar Allah, ketika kita memejamkan mata, di sini pikiran terambyang, perasaan pasti ngomong, namun semua itu kita sadari, kita terima, kita saksikan. Siapa yang menyaksikannya? Jiwa. Setelah kita rileks, sadari keluar masuknya napas secara alami, barulah kita aktifasi dengan menyebut asma Allah. Ketika masuk napasmu, bertanda jiwa mendekat kepada Allah. Ketika napas keluar, aktifasi dengan asma Allah, bertanda jiwa yang pasrah dan berserah. Nah, ketika napas ini masuk sampai mentok, pasti ada yang keluar, berarti napas yang keluar. Nah, Allah diaktifasi dalam batin itu dengan asma Allah sampai benar-benar mentok, habis dari dalam itu keluar, ya. Terus tembus. Nah, disinilah akan menyaksikan yang namanya alam ilahi. Sebenarnya ini ya tidak boleh diceritakan, karena masing-masing pengamal zikir napas itu ya berbeda-beda pengalaman. Namun ada salah satu teknik zikir napas, yaitu pasrah. Pasrah yang bagaimana? Yaitu mengikuti kehendak Allah. Di mana kehendak Allah itu? Ya, ketika napas keluar ini kita berserah. Napasnya keluar, habiskan semua, ikuti sampai mentok lagi. Di situ akan tembus dan menembus alam ilahi. Karena
mengikuti kehendak Allah yang tidak bisa dilawan. Karena perjalanan jiwa ini sesuai dengan keluar masuknya napas yang ritmenya itu tenang. Kalau dicampur aduk dengan pikiran, perasaan, ya itu kan jasad, tidak mungkin akan masuk ke alam ilahi. Karena ketika kita masuk ke alam ilahi itu harus benar-benar total, pasrah, dan menanggalkan semua atribut kemanusiaan yang berupa pikiran, perasaan, keinginan. Nah, disinilah keinginan itu tanggalkan dulu. Karena ke Allah itu tidak membawa apa-apa. Amalan, bacaan, doa tidak dibawa, tidak. Tanggalkan semuanya. Nah, terus gimana? Ya kita mengikuti keluar masuk napas ini dengan kepasrahan dan aktifkan jiwa yang sadar. Nah, dengan kesadaran itulah akan menyaksikan sebenar-benar alam ilahi. Karena gigir napas ini salah satu metode atau cara untuk menembus alam ilahi. Karena ketika kita mengamalkan gigir napas ini akan masuk ke alam ruhaniah dan memulai satu perjalanan yang tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata, tapi kita harus sama-sama melakoninya biar tidak katanya. Itulah yang disebut dengan menembus alam ilahi. Ketika menyaksikan ini, menyaksikan itu, ya itulah alam ruhaniah. Karena di dalam perjalanan itu akan mengalami suatu sensasi. Karena tujuannya ini pasrah mengikuti kehendak Allah, kayak ditarik gitu, ikutin aja. Ketika ada yang seperti menarik atau menyedot itu, siapa yang tahu? Itulah jiwa, itulah kesadaran yang menyaksikan. Nah, di sini ya sudah, tidak usah berkomentar dan bertanya-tanya, ikutin aja. Karena yang disebut dengan menembus alam ilahi harus dengan benar-benar kepasrahan. Ya, cukup sekian dulu apa yang pribadi sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.